Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirah, mustami'in mustami'at rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Pertama dan paling utama, marilah di hari yang mulia ini kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus berusaha dan berupaya memenuhi undangannya, melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, yakni beribadah sholat subuh berjamaah sekaligus mengikuti aurat, zikir serta ta'lim yang merupakan Masuk YouTube nih. daripada kegiatan ini. Insyaallah setelah itu mari silahkan setelah kita melakukan ibadah ini kita bertebaran kembali ya untuk melakukan hasab, untuk melakukan nafkah, kegiatan-kegiatan lain agar bisa mensejahterakan kehidupan kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Hadirin, karena itu merupakan satu ketentuan yang Allah berikan. Allah sampaikan dalam sebuah Al-Quran, ya dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqi fima ataqallahu daril akhirah. Dan carilah ya apa-apa yang ada di muka bumi ini dalam rangka untuk menggapai kebahagiaan hidup di akhirat. Jadi yang awal itu yang dijadikan tujuan utama kita sebagai manusia, khususnya umat Islam, Allah berikan satu kepastian, satu ketentuan bahwa hidup kita itu tujuannya adalah agar bisa melakukan semua kegiatan yang Allah perintahkan, yang melaksanakan amalan-amalan yang sudah Allah dan Rasulnya perintahkan dalam rangka menggapai kebahagiaan hidup di akhirat, darul akhir. Kenapa yang dijadikan tujuan utama adalah kebahagiaan hidup di akhirat, Bapak Ibu? Karena apa ya, kehidupan yang sebenarnya itu nanti di akhirat. Kalau sekarang itu adalah perjuangan. Sekarang itu adalah apa ya, pengorbanan. Jadi semua yang dilakukan selama hidup di dunia ini adalah sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Tapi Allah melanjutkan ayatnya, wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, dan jangan kalian lupakan bahwa saat ini kalian hidup di dunia. Jadi Allah Maha tahu apa yang kita lakukan selama ini di dunia itu, ya itu hanya sebagai tempat untuk menanam. Sementara memanennya yaitu nanti ketika kita berada di akhirat. Jadi semakin banyak orang mengumpulkan untuk persiapan atau bekal kehidupan di akhirat, maka dia akan semakin bahagia, maka dia akan semakin nikmat, Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa dipastikan, ini Allah jaminkan ya, Allah jamin bahwa orang-orang yang senantiasa melakukan kehidupan, melakukan pekerjaan, melakukan amalan, melakukan kegiatan yang bersifat amal soleh, ya, tapi didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini bakal mendapatkan rahmat dari Allah dan tidak tanggung-tanggung. Janjinya Allah adalah akan memasukkannya ke dalam surga yang sangat-sangat tinggi, surga yang sangat-sangat berkualitas, surga Firdaus namanya. Ya, saya sering menyampaikan ini ya dalam Al-Qur'an itu, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Jelas sekali Allah yang berfirman, Allah yang menyampaikan, dan Allah yang menjanjikan kepada kita sekalian. Nah, lalu kesulitan apa Bapak Ibu sekalian?
Keberatan apa gitu yang menjadikan diri kita kok males dalam beribadah? Keberatan apa lagi? Ya, atau ada keinginan apa lagi yang menjadikan diri kita kok jadinya agak sulit gitu untuk melakukan amal soleh? Kenapa kita sudah diberikan tempat? Ya contoh gini aja, ya. Kalau saya ngomong ya, Mang Azlan, Ang Nasuha, coba ya, kicil tepai duit, lamun sholat subuh misalnya di Masjid Al Muhajirin, tepai 1 juta setelah sholat subuh terjadi misalnya. Dan orang yang menjanjikannya memang betul-betul dia akan siap untuk memberikan. Kira-kira loh, ya Panasuha dengan Mang Azlan itu akan berangkat enggak? Padahal belum sudah diyakinkan dan orang mengakui bahwa orang yang menjanjikannya ini, katakanlah ketua DKM ya, ketua DKM yang menjanjikan nih, barang siapa yang pada hari besok subuh, khususnya subuh di hari Jumat misalnya, hari Jumat subuh ya tanggal sekian, itu hanya dikasihnya begitu aja, tanggal sekian ya, tolong yang hadir akan saya kasih 1 juta per orang. Ya, iya itu kan yang normal ya. Tapi sudah dikasih tahu seperti itu dan orang yang menjanjikannya juga itu betul-betul apa? Terpercaya. Tapi masih berlian kali gade kan mangkat aduh teman lah kita dulu seperti aduh kadang-kadang tabir apa sukan. Jadi ini sempat bukan Bang Mokon. Ini ilustrasi yang sederhana Bapak Ibu sekalian. Allah sudah menjanjikan bahwa orang siapa yang beriman, dia yakin kepada Allah, kemudian dia melakukan amal soleh, ya Allah janjinya akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Dan semua orang pasti menghendaki itu ingin masuk ke dalam surga. Masya Allah, itulah kelemahan kita sekalian. Makanya pantas kalau kata Allah dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala Rabbikuma tukadziban. Aku yang manakah lagi yang kau akan Dustakan. Masya Allah. Itu berapa kali ayat itu disampaikan oleh Allah dalam surat Ar-Rahman? Silakan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat aku yang manakah lagi yang akan kau dustakan? Aku sudah berikan kau kemarin dalam minggu Jumat kemarin saya sampaikan apa? Ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia khususnya umat Islam adalah nikmat fisik, anugerah fisik. Kita beda sekali fisik kita dengan makhluk lain. Itu kenikmatan Pak. Masya Allah senangnya bukan main kita. Dan cuma kita akan diberikan apa? Diberikan pertanggungjawaban. Jadi karena sirah dipai enak dari Gusti Allah, sirah dipai wajah yang ganteng, wajah yang cantik dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, ya. Maka ya tolong wajah mempertanggungjawabkan wajah yang cantik dan wajah yang gantengnya ini. Tuh, jadi ada syarat-syarat tertentu dan yang namanya kan katanya kalau yang namanya di dunia itu tidak gratis. Semuanya itu ada pertanggungjawabannya. Semakin bagus kualitasnya maka akan semakin mahal harganya kan begitu. Begitupun termasuk Allah memberikan kualitas terbaik buat manusia. Wajah ganteng, wajah ayu, tubuh juga bagus ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan ya manusia itu dalam bentuk yang sebagus-bagusnya, seindah-indahnya. Nah ini satu keberuntungan buat manusia. Tapi nyatanya Masya Allah, saya secara pribadi juga begitu. Belum bisa istiqomah, tapi tidak apa-apa, ini proses. Ayo terus, selama kita masih sadar dan selama kita terus berusaha menjadi orang yang beriman, maka insya Allah Allah akan janjikan kita mendapatkan tempat yang paling mulia, tempat yang paling tinggi, tempat yang paling nikmat dan paling indah, yakni Jannah Firdaus, surga Firdaus yang kelak akan menjadi tempat tinggal kita. Lalu bagaimana caranya meraihnya? Ayo jadikan setiap upaya kita, setiap amal kita, setiap usaha kita, setiap kegiatan kita niatkan lillahi ta'ala. Niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, misalnya Mang
azlar, pijet, niatkan karena Allah. Adapun nanti anak ngasih duitnya ya, bu ngasih 1.000, ngasih 20.000, ngasih 30.000, ikhlas karena apa? Kita niat bantu wong. Apa mana wong kang yang dipijetnya misalnya ya pekerja kita, wong kang perlu kita bantu atau wong kang apa namanya gandulani kita, panutannya kita. Ayo, terus niatkan karena Allah. Aja belendem, bahkan belendem iki yang menjadikan hidup jadi tambah sumpah. Jadi kata ini ya, kalau ingin sukses sejati, ya kata ulama besar itu, kalau ingin sukses sejati, no ya atau stop complaining. Kalau ingin sukses sejati, maksudnya sukses yang sebenarnya adalah apa? Stop. Aja ngeluh. Hentikan, jangan ngeluh. Aja ngeluh. Kenapa? Karena kalau ngeluh berarti kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda orang bersyukur adalah orang yang senantiasa mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Untung baik alhamdulillah. Untung apapun yang terjadi karena kita selalu dikatakan untung kita masih seperti ini. Untung kita masih sehat. Untung kita masih bisa ngadep. Untung kita masih bisa dodok. Alhamdulillah. Semuanya itu bagi orang muslim adalah keberuntungan yang terjadi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah adadallah wa iyyakum. Ini yang kedua akan saya berikan potensi bagi manusia yang kedua dan tidak dimiliki oleh makhluk lain adalah selain tadi fisik yang indah, fisik yang bagus, itu adalah akal. Nah, inilah ya. Bapak Ibu pernah nggak ngebayangkan yang namanya lampu itu? Ya, Pak Mukhtar, bayangkan itu lampu kalau rangka lampu untuk tahun ini, untuk saat ini, kita sedina be, matian, alarm lampu gelapakan Pak. Ya kan? Karena itu setrumnya bisa menjadikan manfaat buat seluruh kegiatan apapun. Apalagi yang sekarang model internet, model apalagi namanya alat-alat ya, alat-alat apapun itu semuanya menggunakan setrum. Zaman dulu pakai cempor banget, tapi aman dan nyaman. Tapi terus karena akal manusia, Thomas Alva Edison akhirnya menciptakan sebuah apa namanya lampu. Nah, disinilah lampu pijar ini akhirnya sampai sekarang bisa kita rasakan manfaatnya. Begitu hebatnya, begitu mulianya. Karena apa? Akal manusia dan Allah support. Allah berikan asal akal ini untuk kebahagiaan, untuk kesejahteraan, untuk kemaslahatan umat, maka Allah mudahkan itu segalanya. Alhamdulillah ya Albert Einstein dengan kimianya dia akan melakukan percobaan atau penelitian yang bisa manfaat buat manusia. Dan banyak sekali itu yang namanya Honda, motor itu ya, motor itu. Pak, 99 kali itu gagal dia melakukan percobaan. Gagal terus. Satu kali sukses. Alhamdulillah sampai sekarang hampir semua orang miliki motor Honda. Nah, jadi perjuangan yang sangat sulit, yang sangat berat gagal. Nah, apalagi kita sudah dikasih tahu oleh Allah, cung, kabe manusia kabe, wis linurut kita dari Gusti Allah. Laksanakan apa yang saya perintahkan kepada kalian semua. Ya, apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu haji, apa itu apa namanya beramal soleh, apa itu menuntut ilmu, apa itu silaturahim, apa itu sedekah, dan semuanya itu dalam rangka untuk mendapatkan rahmat dan ridhoku kata Allah. Maka setelah selesai itu aku akan masukkan engkau ke dalam surgaku yang paling indah. Itu janji Allah loh. Ya, artinya sudah dikasih tahu seperti itu. Tapi sekali lagi, kenapa Bapak Ibu sekalian kita agak sulit, agak berat, betul kita agak sulit. Ayo kita bareng-bareng biasakan seperti ini. Salah satu obat ini agar bisa sukses seperti ini, berkumpul dengan orang-orang saleh. Bukan berarti menafikan. Kita boleh bergaul dengan siapapun, berbagai macam latar belakang, tapi pada prinsipnya berkumpullah dengan orang-orang saleh, maka insya Allah dengan cara seperti ini kita akan sangat-sangat mudah. Sampai katakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan akhirat,
raihlah dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan keselamatan keduanya, raihlah dengan ilmu. Insya Allah ini adalah bagian daripada cara kita menuntut ilmu. Hari ini di tempat ini menjadi saksi kita semua. Insya Allah kita bareng-bareng, kita bersama di dunia ini. Insya Allah kita bareng-bareng menjadi tetangga di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Mudah-mudahan semua yang kita lakukan hari ini Allah ridhai dan menjadikan semangat buat kita bisa secara istiqamah. Ya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Ya Allah Gusti kula nyuwun gesang saged istiqamah. Ya Allah Gusti kula nyuwun benjang pejah husnul khatimah. Wallahul muwaffiq ila thariq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad syafiina wa tabi'ina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma salli alaihi. Amin. حمد الشاكرين يا الله، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد ما ينزل القرآن. آمين. الذي يبسط رزق لمن يشاء بغير حساب. آمين. وانزل علينا يا الله رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه. آمين. من خزائن غيبك بغير منة محروف برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. ربنا انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين. آمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه. آمين. ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنه. آمين. وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.